Di video kali ini admin akan lanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan bagaimana Xiaoyan yang telah mewarisi jantung Dewa Api peringkat ke-6. Dan juga Xiaoyan pun di sini yang sebelumnya diperintahkan menyerap 1000 teratai api karena waktunya tidak mencukupi. Xiaoyan pun memilih untuk memasukkan semuanya ke dalam pagoda. Hal ini membuat Betianle sebagai pewaris jantung api sebelumnya pun benar-benar terkejut dengan menghilangnya 10.000 teratai api itu karena dia memerlukan ribuan tahun untuk menyerapnya. Ia pun mengira bocah ini benar-benar sangat misterius. Xiaoyan pada saat ini tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama. Kontes 10.000 alam akan berakhir dan Xiaoyan juga harus bergegas menuju ke kontes terakhir. Namun sebelum berangkat, Xiaoyan pada saat ini juga tentu saja tidak akan melupakan Suesi dan Huntiandi, terutama Huntiandi yang memiliki permasalahan dengan Xiaoyan dan Xiaoyan tidak ingin meninggalkan pisau di belakangnya. Dia pun harus membereskan 2 cucunguk itu terlebih dahulu. Karena teratai lautan api ini telah diambil oleh Xiaoyan, maka pada saat ini tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk tinggal di sini. Gulungan yang sebelumnya diberikan oleh Betianle juga telah berisi semua pemahaman Betianle tentang jantung api. Xiaoyan dapat memahaminya dengan jelas dan bahkan dapat menambahkannya di masa depan. Perkembangan Xiaoyan di masa depan benar-benar akan tergantung pada keberuntungan Xiaoyan sendiri. Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Betianle. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Betianle apakah senior pada saat ini masih akan tinggal di sini. Betianle pun menganggukkan kepalanya. Xiaoyan seketika menyadari semua yang sebelumnya dijelaskan oleh Betianle mengenai keinginannya untuk pensiun dari PNS. Meskipun Xiaoyan berusaha keras untuk membujuk Betianle, sosok tua ini benar-benar memiliki pendirian yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa memaksa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Betianle kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa dirinya menginginkan sesuatu dari Xiaoyan. Dirinya menginginkan teratai api hijau ini untuk tidak dibawa dirinya menjalani kehidupan di sini sendiri, dan dirinya benar-benar akan menciptakan dunianya sendiri. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya, maka teratai api hijau ini akan menjadi milik senior. Betianle tersenyum sementara Xiaoyan segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan tangani sebelum pergi. Xiaoyan berharap pada saat ini senior bisa memenuhi hal tersebut. Betianle seketika menyadari maksud dari Xiaoyan dan berkata karena Xiaoyan memiliki dendam terhadap mereka maka Xiaoyan bisa melakukan apapun yang Xiaoyan mau. Tetapi pada saat ini Betianle memiliki sesuatu untuk diminta kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa senior dapat berbicara. Xiaoyan akan berusaha memenuhi dengan semua kemampuan Xiaoyan. Seharusnya ini bukanlah hal yang sulit bagi Xiaoyan ini. Ini benar-benar sangat sederhana, dan karena Xiaoyan memiliki permusuhan dengan mereka berdua, Xiaoyan tentu saja tidak akan memiliki hubungan baik dengan Istana 10.000 Iblis. Betianle selalu memiliki hubungan yang panjang dan baik dengan orang-orang yang telah dirinya anggap sangat berharga, tetapi semuanya telah dihancurkan dan dirinya pada saat ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal ini. Jika Xiaoyan pada saat ini berjanji kepadanya, maka Betianle akan memberi Xiaoyan berkah yang besar. Terlebih lagi juga tidak menjadi permasalahan apakah Xiaoyan berhasil atau tidak. Selama Xiaoyan setuju, maka pada saat ini Betianle akan segera memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Betianle pun kembali menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan harus membunuh seseorang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiaoyan mengenal orang tersebut. Betianle pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada mengenalinya tetapi di masa depan Xiaoyan pasti akan mengenalinya, dan pada level Xiaoyan saat ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengannya. Tetapi Xiaoyan memiliki masa depan yang cerah dan Betianle sangat percaya dengan kemampuan Xiaoyan. Orang yang harus dibunuh oleh Xiaoyan adalah penguasa Istana 10.000 Iblis. Adapun mengenai namanya dirinya tidak tahu, tetapi dirinya adalah penguasa dari Istana 10.000 Iblis. Xiaoyan pasti akan mengetahuinya di masa depan, dan itulah orang yang ingin dibunuh oleh Betianle. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan bertanya apakah itu adalah kepala dari Istana 10.000 Iblis. Apakah pada saat ini senior benar-benar bercanda? Terlebih lagi dengan menjadi kepala dari Istana 10.000 Iblis, bukankah kekuatannya juga tidak bisa terbayangkan? Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada senior kekuatan macam apa yang dimiliki oleh penguasa Istana 10.000 Iblis. Betianle pun pada saat ini merenung sejenak dan berkata bahwa dirinya tidak tahu betul mengenai kekuatan macam apa yang dirinya miliki, tetapi dirinya telah mengalahkan Betianle hanya dengan satu gerakan. Oleh karena itu seharusnya kekuatannya pasti berada di atas Dogat. Waduh, ternyata di atas Dogat juga masih ada kekuatan yang lebih super tinggi. Xiaoyan pada saat ini hampir pingsan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Betianle. Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah kekuatan sosok tersebut ada di atas Dogat. Kekuatan macam apa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Dogat? Betianle pun segera menjawab pertanyaan Xiaoyan dan berkata seharusnya itu adalah keabadian. Seharusnya nama dari tingkatan tersebut adalah keabadian Kaisar.
Xiao Yan pun tersenyum pahit ketika Xiao Yan mendengar penjelas dari Betian Le. Xiao Yan menyadari memang kultivasi ini merupakan jalan yang tanpa batas. Tampaknya akhir dari kultivasi ini benar-benar tidak akan pernah terlihat dan hanya kematianlah yang bisa menghentikan seseorang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Betian Le, apakah senior benar-benar bercanda? Sulit bagi Xiao Yan untuk menerobos puncak dosian bintang 6. Dan bahkan Xiao Yan tidak tahu kapan Xiao Yan mencapai tingkat dogat. Adapun mengenai keabadian kaisar yang lebih tinggi, bukankah dengan itu sosok tersebut akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Yan? Pria tua itu pun menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan dengan ekspresi serius di wajahnya segera lanjut mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa sebelumnya dirinya berkata Xiao Yan memiliki masa depan yang cerah. Betian Li tidak ingin Xiao Yan berhadapan dengannya pada saat ini. Xiao Yan adalah orang yang dipenuhi dengan tujuan yang ambisius dan Betian Le yakin Xiao Yan akan bisa-bisa mencapainya. Oleh karena itu pada saat ini apa yang ditakutkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Betian Le. Sementara itu Betian Le pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini setuju. Jika Xiao Yan setuju maka Betian Le akan memberi Xiao Yan kekayaan yang besar yang memungkinkan Xiao Yan menerobos dosian bintang 8 dalam satu gerakan. Tentu saja hal itu akan berlaku jika Xiao Yan memiliki cukup bakat dan Xiao Yan hanya perlu mengangguk untuk saat ini mendengar hal tersebut. Xiao Yan kembali tersadar sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan setuju. Sosok tua itu pada saat ini mengira Xiao Yan akan masih ragu-ragu, tetapi dirinya tidak menyangka Xiao Yan akan langsung setuju begitu cepat dan berterus terang. Sosok tua itu tidak bisa menahan diri untuk tersenyum pahit dan pada saat ini mulai lanjut berbicara. Sosoknya berbalik dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan harus mengikutinya. Apakah Xiao Yan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam jantung api yang disebut dengan sumber api? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya, tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak terlalu memahami hal tersebut. Betian Le berkata bahwa yang disebut sumber api ini hanya akan timbul dari tubuh jantung api ketika berganti generasi, tetapi sumber api tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh orang biasa. Bahkan jika Xiao Yan mewarisi jantung api, keduanya benar-benar tidak berhubungan. Jika Xiao Yan tidak bisa menyerapnya, bahkan hal tersebut benar-benar dapat dikatakan akan menjadi racun yang sangat kuat. Xiao Yan harus memikirkannya baik-baik karena sumber api ini tidak sesederhana yang Xiao Yan kira. Bahkan jika tubuh Xiao Yan tidak tahan maka Xiao Yan benar-benar akan segera meledak dan mati dan semuanya sia-sia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya kedua sosok pada saat ini segera bergegas pergi. Xiao Yan yang mengikuti pergerakan dari Betian Le lalu setelah cukup lama menembus banyak karang, pada akhirnya Xiao Yan dan Betian Le segera sampai. Kemudian Betian Le segera berkata kepada Xiao Yan selamat datang di pavilion harta karun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya di manakah sumber yang dikatakan oleh senior Betian Le. Selain itu bolehkah Xiao Yan mengambil sumber api ini karena seorang teman Xiao Yan membutuhkan sumber api untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar hal tersebut Betian Le pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar ingin mengambil sumber apinya. Xiao Yan pun mengangguk sementara Betian Le segera menjelaskan bahwa sumber api tidak dapat disimpan dalam wadah apapun. Xiao Yan tersenyum dan merasa senang setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Betian Le. Berbicara mengenai wadah, Xiao Yan pada saat ini memiliki pagoda pemurnian yang tidak biasa. Xiao Yan berpikir bahwa sepertinya pagoda pemurnian juga akan bisa menyimpan benda tersebut. Memiliki tatapan penuh tekad di matanya, Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan berpikir mungkin Xiao Yan bisa mencobanya. Betian Le pun hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya serta menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Betian Le pada akhirnya segera mengajak Xiao Yan untuk bergegas menemui sumber api. Begitu sampai Xiao Yan melihat sekeliling dan ada banyak harta karun serta senjata ajaib. Semua ini belum pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Melihat ekspresi terkejut dari Xiao Yan, laki tua itu pun pada saat ini dipenuhi kebanggaan dengan senyum puas di wajahnya. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa melihat sesukanya, tetapi dirinya harus mengingatkan kepada Xiao Yan agar Xiao Yan jangan menyentuhnya karena dirinya tidak tahu yang mana yang memiliki racun. Namun jika Xiao Yan tidak takut diracuni maka Xiao Yan tentu saja pada saat ini bisa menyentuhnya. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini berkeliling dengan hati-hati. Xiao Yan tidak menyentuh semua barang secara sembarangan. Sementara Betian Le pada saat ini memperhatikan Xiao Yan. Setelah cukup lama berkeliling Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyaknya kubus energi di sekitar tubuh. Energi ini terhubung secara seri dan sepertinya itu dihubungkan oleh formasi yang aneh. Xiao Yan menghitung kubus-kubus ini dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada 8 kubus energi di sini. Betian Le menjelaskan kepada Xiao Yan perlahan bahwa ini adalah sumber apinya. Dirinya memiliki sumber api dari jantung api peringkat ke-6 dan dirinya merupakan generasi ke-8. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena melihat sumber energi ini masih utuh. Jika masih ada 8 sumber energi maka dapat
Dipastikan tidak ada senior sebelumnya yang berhasil mengambilnya. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah para senior sebelumnya tidak berani mengambil sumber api ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Be Tianle tersenyum. Pahit Be Tianle pun menghela nafas dan lanjut berkata, siapakah orang yang tidak serakah mengenai hal langkah seperti ini, terlebih lagi ini adalah milik dari jantung api itu sendiri. Hal ini bisa sangat meningkatkan kekuatan, tetapi juga hal ini sangat berbahaya. Setiap generasi dari master jantung api pada saat sebelumnya telah mencobanya. Be Tianle juga tentu saja telah mencoba menyerapnya, tetapi hasilnya jelas, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Be Tianle, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bisakah Xiaoyan mencobanya. Be Tianle pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa mencobanya, tetapi jika Xiaoyan memang ingin mencobanya, Be Tianle pada saat ini harus membantu Xiaoyan. Leluhur generasi pertama meninggal karena sumber api ini. Ada 8 sumber api di sini, tetapi dengan kekuatan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa mencoba paling banyak mengambil satu sumber energi. Selain itu, sumber energi dari generasi pertama merupakan sumber energi yang terkuat, tetapi pada saat ini pilihan tergantung kepada Xiaoyan untuk memilih yang mana yang akan Xiaoyan ambil. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut bertanya generasi manakah yang pada saat ini sumber energinya paling lemah. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Be Tianle terbatuk. 2 kali Be Tianle pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar malu untuk mengatakan hal ini. Menurut Be Tianle dirinya sangat berbakat, tetapi dibandingkan dengan beberapa generasi leluhur sebelumnya maka tidak dapat dipungkiri bahwa Be Tianle merupakan yang paling lemah. Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Be Tianle sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan memilih punya senior. Be Tianle pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata jika Xiaoyan bisa menyerap sumber api milik Be Tianle maka kekuatan Xiaoyan setidaknya akan meroket hingga dosian bintang 8 atau bahkan bintang 9. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun bersemangat dan melangkah maju untuk melihat ke depan. Banyak kubus energi. Xiaoyan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan menyapu kedelapannya. Xiaoyan merasakan aura yang terkandung di dalam kubus-kubus energi ini begitu kuat. Xiaoyan hendak menempelkan tangannya di kubus ke-8 pada saat ini suara Zhan Lao seketika terdengar. Zhan Lao berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini harus memilih energi yang paling kuat. Xiaoyan pun tertegun mendengar hal ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Be Tianle, bukankah senior leluhur pertama benar-benar mati oleh energi tersebut? Tetapi Zhan Lao pada saat ini benar-benar tanpa beban memerintahkan Xiaoyan untuk memilihnya. Ia benar-benar ragu, sementara Zhan Lao kembali berkata kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata dengan marah bahwa Xiaoyan memiliki jari pemakan jiwa dan seni roh pagoda pemurnian. Oleh karena itu pada saat ini sesungguhnya apa yang ditakuti oleh Xiaoyan? Xiaoyan berpikir apakah keduanya pada saat ini bisa melakukannya. Mungkinkah keduanya dapat membantu untuk menyerap sumber api yang sangat kuat ini? Namun karena Zhan Lao mengatakan demikian tentu saja Zhan Lao tidak akan berbohong kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba memiliki tatapan yang sangat tegas di matanya. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan berkata kepada Be Tianle bahwa Xiaoyan akan memilih sumber energi pertama. Mendengar hal tersebut Be Tianle pada saat ini benar-benar terkejut. Ia lanjut berkata apakah benar bocah ini? Sungguh benar-benar sangat gila, dia mencoba untuk mengambil energi yang paling kuat. Padahal leluhur pewaris sebelumnya yang sangat kuat, bahkan seorang dogat mereka tidak berani menyentuh sumber api milik pewaris sebelumnya karena itu akan menghancurkan tubuhnya. Namun bocah ini yang kekuatannya hanya dosian bintang 6 dia menginginkan sumber api yang paling terkuat. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan bocah ini, apa dia telah kerasukan nenek lampir. Xiaoyan pada saat ini menoleh dan kembali berbicara. Dengan ekspresi serius Xiaoyan berkata agar senior pada saat ini percaya kepada Xiaoyan karena Xiaoyan sangat yakin kepada dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut Be Tianle kembali berkata dengan kesal agar Xiaoyan berpikir dengan jernih. Jika Xiaoyan ingin mati dengan cara ini Be Tianle benar-benar tidak akan pernah setuju. Mendengar perkataan dari Be Tianle ini Xiaoyan masih dengan sangat bertekad segera kembali bertanya bagaimana senior bisa percaya kepada Xiaoyan. Be Tianle pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya seberapa yakinkah Xiaoyan dan jaminan apa yang bisa diberikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak tahu. Be Tianle menjadi semakin kesal dan berkata jika Xiaoyan tidak tahu seberapa yakin Xiaoyan maka bagaimana mungkin Xiaoyan berani melakukan hal tersebut. Xiaoyan pun berkata dengan sungguh-sungguh tetapi Xiaoyan memiliki cara untuk memegang ribuan teratai api yang menurut senior mustahil. Bukankah dengan begitu maka senior pada saat ini bisa mempercayai Xiaoyan? Be Tianle tertegun dan memang Be Tianle harus mengakui Xiaoyan benar-benar memiliki metode yang aneh. Be Tianle hanya bisa menyimpan dari 6 teratai api pada
Saat sebelumnya tetapi meskipun begitu pada saat ini Bai Tianle masih dengan marah segera berkata bahwa keduanya benar-benar hal yang berbeda pada saat ini hidup mereka benar-benar dipertaruhkan. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan menatap tajam meyakinkan Bai Tianle. Bai Tianle pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak ingin mengatakan banyak hal lagi namun dirinya sangat ingin mengetahui bagaimana Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut. Sebelumnya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berterima kasih kepada Bai Tianle. Bai Tianle pun mengangguk dan berkata karena Xiaoyan sudah mengambil keputusan maka Bai Tianle hanya bisa mendoakan Xiaoyan semoga sukses. Leluhur generasi pertama meninggal karena sumber api ini dan Bai Tianle berharap Xiaoyan menciptakan sebuah keajaiban. Xiaoyan pun mengangguk sementara Bai Tianle segera memberi isyarat agar Xiaoyan duduk bersila. Xiaoyan pun mengangguk sementara Bai Tianle pada saat ini melambaikan tangannya dan bertanya apakah Xiaoyan siap. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan sudah siap. Bai Tianle pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan menunjuk ke arah kotak api pertama. Segel di tangannya pada akhirnya terbentuk sebelum akhirnya segel tersebut melesat menuju ke kotak sumber api. Tidak lama setelah itu segel di kotak sumber api pada saat ini seolah-olah memudar. Kotak pun seketika bergetar seolah-olah pada saat ini ada benda yang akan keluar dari dalamnya. Setelah beberapa tarikan nafas pada akhirnya Bai Tianle segera berkata bahwa segelnya telah dibuka. Bersamaan dengan perkataan itu, energi yang tidak tertahankan pada saat ini juga segera menyebar. Bai Tianle segera buru-buru membentuk perisai energi untuk menutupi Xiaoyan, sehingga energi kekerasan dari sumber api ini tidak menghancurkan benda-benda miliknya. Sumber api ini sesungguhnya memiliki ukuran yang tidak besar dan tampak seperti setetes air seukuran ibu jari. Namun setelah segelnya dilepas pada saat ini setelah jeda sesaat sumber api ini pada saat ini segera jatuh lurus ke bawah mengarah ke arah Xiaoyan. Sumber air ini pada akhirnya menetes ke Xiaoyan dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terbuka lebar. Pikiran Xiaoyan juga pada saat ini berdengung dan mata Xiaoyan dengan cepat dipenuhi oleh cahaya lautan api. Pada saat ini segera menyapu meridian Xiaoyan. Seluruh tubuh dan jiwa Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini terbakar. Bai Tianle melihat hal ini juga pada saat ini langsung panik dan dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Bai Tianle pada saat ini ingin membantu Xiaoyan dan bergumam bahwa ini adalah api nirwana dari sumber api. Seharusnya serangan ini adalah serangan terakhir yang hanya akan meledak ketika sumber api diserap Xiaoyan. Tetapi mengapa itu muncul di awal dan api nirwana ini sebelumnya juga telah membuat Bai Tianle tidak berdaya. Bai Tianle pada saat ini benar-benar bingung dan berpikir apa yang bisa dirinya lakukan untuk membantu Xiaoyan. Bai Tianle pada saat ini bergumam dengan gelagapan. Dirinya bergumam bahwa api nirwana ini tidak bisa dipadamkan sama sekali. Bai Tianle pada saat ini mondar-mandir dan memikirkan cara untuk membantu Xiaoyan dengan khawatir. Sementara itu pada saat ini jiwa Xiaoyan menjerit kesakitan dan tubuh serta jiwa Xiaoyan dilahap habis-habisan oleh api nirwana. Kulit Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bai Tianle juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan dan berpikir jika ini terus berlanjut maka Xiaoyan akan mati dalam sekejap mata. Pada akhirnya setelah beberapa saat Bai Tianle pada saat ini benar-benar tidak menemukan cara untuk membantu Xiaoyan. Bai Tianle pun nekat dan memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya menghenti pembakaran dari api nirwana. Ini Bai Tianle pada akhirnya melesat dan pada saat ini hendak mengeluarkan aura miliknya. Namun tepat ketika Bai Tianle hendak mengambil tindakan pada saat ini Xiaoyan sedikit bergerak. Xiaoyan menelan pil pembekuan darah revolusi dan pil roh guntur pelindung sumsum. Setelah meminum obat tersebut pada saat ini energi Xiaoyan pun seketika melonjak. Efek dari obat-obat ini segera memperbaiki semua anggota tubuh Xiaoyan. Bai Tianle juga pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa bocah ini masih tersadar. Bai Tianle pada saat ini berharap di dalam hatinya akan ada keajaiban untuk Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan bisa menyadari bahwa efek dari obat tersebut berfungsi meskipun efek penyembuhan Xiaoyan pada saat ini cepat. Tetapi kekuatan penghancur dari api nirwana juga lebih cepat. Tidak peduli seberapa kuat efek dari obat ini pada akhirnya semuanya benar-benar terbakar oleh api nirwana. Bai Tianle juga pada saat ini kembali menegang ketika memperhatikan Xiaoyan yang semakin habis dimakan oleh api. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini energi aneh tiba-tiba meluap dari meridian di tubuh Xiaoyan. Energi khusus ini justru seketika membuat api nirwana meredup dalam sekejap. Bai Tianle kembali sedikit terkejut dan saat ini segera bergumam apakah ini adalah keajaiban. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih menggertakkan giginya dan menahan semua rasa sakit. Jika Xiaoyan tidak menjalankan seni roh pagoda pemurnian dari awal sampai akhir maka Xiaoyan pasti sudah lama pingsan. Tetapi akhirnya pagoda mulai menunjukkan kekuatannya. Xiaoyan pun segera mempercepat kecepatan operasi dari pagoda pemurnian dan kekuatan ini mulai menekan api nirwana. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan menjalankan seni roh pagoda pemurnian api nirwana benar-benar padam. Efek dari pil pembekuan darah revolusi juga pada saat
Ini mulai dengan cepat membantu Xiaoyan memulihkan daging dan darahnya. Pada akhirnya setelah tubuh Xiaoyan benar-benar diperbaiki kembali, sinar dari api nirwana menyatu ke dalam dantian Xiaoyan. Xiaoyan pun mengeluarkan raungan di tubuhnya dan dengan jelas merasakan aura Xiaoyan pada saat ini mulai meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Xiaoyan pada saat ini telah mencapai puncak dosian bintang 6 dan tiba-tiba menyentuh ambang dari dosian bintang 7. Namun tidak lama setelah itu energi yang kuat segera meledak dari tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan langsung memasuki tahap dosian bintang 7 di laut di atas tanah. Pada saat ini awan petir juga berkumpul dengan guntur kesengsaraan abadi yang meraung dengan awan petir ini seketika memasuki lautan terdalam dan guntur pada saat ini terus-menerus membombardir bebatuan bawah tanah. Tetapi tidak peduli seberapa kuat guntur tersebut, pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menembus bebatuan karang. Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur pada saat ini benar-benar menghilang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan dengan begitu mudah. Terlebih lagi batu karang setinggi 10.000 meter ini benar-benar membantu Xiaoyan memblokir kesengsaraan abadi. Xiaoyan pun menekan perasaannya karena pada saat ini setelah Xiaoyan menerobos ke dosian bintang 7, aura di tubuh Xiaoyan masih belum stagnan dan dari tahap awal dosian bintang 7 Xiaoyan menuju ke tahap menengah dosian bintang 7. Aura Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera berhenti dan Xiaoyan menghela nafas lega. Namun pada saat yang sama Xiaoyan juga merasakan bahwa pagoda pemurnian ini sepertinya telah menyerap api nirwana. Meskipun telah menyerap api nirwana, tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung mengapa pagoda pemurnian pada saat ini masih belum berevolusi. Bersamaan dengan kebingungan Xiaoyan pada saat ini Betian Le menarik tangannya dan kembali memasukkan aura ganas ke dalam tubuhnya. Betian Le pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar mengembunkan nyala api putih pertama ini. Dengan begitu cepat anak ini benar-benar sungguh luar biasa karena Xiaoyan juga baru saja berhasil menahan api nirwana. Ketika Betian Le menyerap sumber api sebelumnya, Betian Le benar-benar telah dikalahkan oleh api nirwana. Terlebih lagi Xiaoyan juga memiliki efek pemulihan yang sangat kuat. Namun efek ini sepertinya bukan dari pil yang diminum oleh Xiaoyan, melainkan dari fluktuasi energi aneh yang memancar di tubuhnya. Tampaknya dosian kecil ini benar-benar banyak rahasia dan Betian Le pada saat ini telah meremehkannya. Betian Le pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dan berkata, namun sumber api dari leluhur generasi pertama ini adalah api nirwana yang kuat ini. Api nirwana ini dapat dianggap sebagai sebuah permulaan. Setidaknya sumber api tersebut memiliki 3 gelombang serangan dan Xiaoyan baru saja mengalami gelombang pertama. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar akan menghadapi 2 serangan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Bersamaan dengan Betian Le yang pada saat ini bergumam, di sisi lain Xiaoyan pada saat ini merasakan tubuhnya Xiaoyan mengerutkan kening dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi tertekan. Bahkan Xiaoyan menjadi sangat lemah dalam sekejap. Seolah-olah tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini terpisah dengan tubuh jiwanya. Mata Betian Le juga pada saat ini dipenuhi dengan kilauan ketika menatap apa yang dialami oleh Xiaoyan. Betian Le lanjut berkata bahwa ini adalah urat sumber api, tampaknya tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan api nirwana, tetapi jika seseorang ingin membangun urat sumber api ini, seseorang harus menghancurkan meridian sendiri. Pertama kalinya hal itu berarti jembat antara tubuh dan jiwa benar-benar akan terputus. Berhasil atau tidaknya bukanlah sesuatu yang dapat dikesampingkan oleh kesadarannya sendirian. Tetapi apakah tubuh dapat membangun sumber api ini? Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan benar-benar telah kehilangan kendalinya atas tubuhnya. Tidak ada rasa sakit, tetapi Xiaoyan pada saat ini bisa menyadarinya. Pada saat ini Xiaoyan merasakan bahwa tidak ada tempat untuk pergi bagi jiwanya. Xiaoyan merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah hancur dan benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh Xiaoyan secara acak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan bersamaan dengan hal tersebut suara Zanlao pada saat ini kembali terdengar dan bertanya, apalagi yang ditunggu oleh Xiaoyan? Jalankan seni roh pagoda pemurnian, dan jika ini terus berlanjut tubuh ini benar-benar akan menjadi cangkang yang tidak berguna. Ketika waktunya tiba, tanpa tubuh ini jiwa juga benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Xiaoyan pada saat ini segera bereaksi dan hendak menjalankan seni roh pagoda pemurnian, tetapi Xiaoyan segera berhenti. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zanlao bagaimana Xiaoyan bisa menjalankan tubuh jika Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya. Zanlao pada akhirnya memberikan penjelasan kepada Xiaoyan agar Xiaoyan merenungkan seni roh pagoda pemurnian. Gunakan seni roh pagoda pemurnian untuk memandu arah. Xiaoyan pada saat ini masih terus frustasi, tetapi Xiaoyan juga masih terus mencoba untuk merenung. Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar frustasi, pada saat ini banyak api seketika melonjak. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah api surgawi yang pernah didapatkan oleh Xiaoyan di benua Doki dan benua Dodi. Xiaoyan tampak bernostalgia dan penuh kasih sayang ketika menatap ke arah api yang tidak terhitung jumlahnya yang telah ditangkap oleh Xiaoyan sebelumnya. Bersamaan dengan hal tersebut, api surgawi ini seketika menuju ke arah api yang pada saat ini menghancurkan meridian Xiaoyan.
Menyadari hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera memandu banyaknya api untuk memperbaiki meridian Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan emosi. Xiaoyan juga pada akhirnya segera berterima kasih kepada para api surgawi. Karena telah menemani Xiaoyan sepanjang jalan, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa api surgawi ini benar-benar mengorbankan diri masing-masing untuk menyelamatkan Xiaoyan, yang ternyata semua api surgawi yang telah Xiaoyan dapatkan mereka semua berkorban untuk menyelamatkan tubuh Xiaoyan dari penghancuran api surgawi nirwana. Mereka mencoba membentuk kembali tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya merasakan sangat sakit di dalam hatinya, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Xiaoyan memberikan penghormatan dengan membacakan nama-nama api surgawi yang dimiliki Xiaoyan satu persatu. Pada akhirnya dengan pengorbanan semua api surgawi yang dimiliki Xiaoyan, Xiaoyan berhasil mengendalikan api yang menghancurkan meridian Xiaoyan. Pada saat ini aura Xiaoyan yang awalnya lemah juga tiba-tiba mulai segera melonjak. Energi sekeliling juga pada saat ini dengan gila-gilaan segera terserap masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi ini bersumber dari banyak harta karun yang dimiliki oleh Betian Li. Melihat hal ini, Betian Li benar-benar terkejut karena jika Xiaoyan menyerapnya seperti ini, maka Xiaoyan benar-benar akan menghancurkan banyak harta berharga milik Betian Le. Pada akhirnya Betian Le pun segera mengeluarkan ratusan juta pil origin abadi dan meletakkannya di hadapan Xiaoyan. Dengan kehadiran dari pil origin abadi yang cukup, Xiaoyan pada saat ini berhenti menyerap origin abadi di sekeliling. Betian Le pun menghela nafas panjang dan pada saat ini kembali memperhatikan Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap menengah dosian bintang 7, mulai kembali meningkat. Kecepatan pendakiannya benar-benar sangat cepat dan meridian Xiaoyan pada saat ini juga dibangun kembali sambil menyerap sumber origin abadi. Semua energi juga pada saat ini meledak. Peningkatan ini juga merupakan berkat terakhir yang didapatkan oleh Xiaoyan dari banyaknya api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan sebelumnya. Mulai saat ini, maka di masa depan tidak akan ada lagi yang namanya api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedih di dalam hatinya jika Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan akan mengorbankan api surgawi di dalam tubuhnya, maka Xiaoyan akan memilih untuk tidak melakukan penyerapan ini, namun nasi sudah menjadi bubur. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi sehingga Xiaoyan hanya bisa bernostalgia dengan membayangkan semua api surgawi yang Xiaoyan miliki. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini, kekuatan Xiaoyan juga masih terus melonjak. Xiaoyan telah mencapai tahap akhir dosian bintang 7 dan terus melonjak ke puncak dosian bintang 7 hingga pada akhirnya berhenti di dosian bintang 8. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini juga masih meningkat tanpa jeda, seolah-olah semua benar-benar hal yang biasa. Pada akhirnya setelah beberapa saat mengalami peningkatan aura yang dipancarkan Xiaoyan pada saat ini segera berhenti. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dengan gembira karena Xiaoyan telah mencapai tahap menengah dari dosian bintang 8. Xiaoyan telah naik ke level yang hebat dan kecepatan peningkatan ini sungguh sangat menakutkan. Tanpa disadari, Xiaoyan pada saat ini telah mencapai level yang telah dicapai oleh Morning sebelumnya. Jika Xiaoyan menghadapi orang dengan level seperti Morning sebelumnya, maka Xiaoyan pada saat ini akan mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Di sisi lain, Betian Le juga pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa pembuluh darah sumber api telah berhasil dibangunkan. Tidak sia-sia bagi Xiaoyan untuk menghancurkan benda-benda berharga milik Betian Le, dan Betian Le akan memaafkan Xiaoyan. Namun pada saat ini ada juga gelombang terakhir, dan jika Xiaoyan bisa bertahan maka Xiaoyan benar-benar akan berhasil dan leluhur sebelumnya pasti akan bangga kepada Xiaoyan. Gelombang terakhir ini secara alami akan menjadi yang paling sulit dan selama Xiaoyan bisa bertahan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera menerobos dari dosian bintang 8 ke level yang jauh lebih tinggi. Ada kemungkinan jika sebuah keberuntungan dia akan menjadi dogat di tempat ini. Selama bertahun-tahun kontes 10.000 alam ini terlaksana, tidak pernah ada orang yang mencapai bintang 8 dalam 10.000 tahun. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang doyan bintang 8. Xiaoyan merupakan sosok yang jauh dari sejarah kontes 10.000 alam, namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar selangkah lagi menjadi yang paling kuat di antara semua orang ini. Jika Xiaoyan bisa menahan gelombang terakhir dari sumber api, maka Xiaoyan pasti akan bisa mencetak rekor baru di kontes 10.000 alam. Saat itu terjadi, maka seluruh bintang Hongmeng juga benar-benar akan sangat terkejut. Waduh, nggak kebayang jika orang-orang dari bintang Hongmeng yang sedang nobar bareng-bareng mereka melihat kemunculan seorang kesatria tangguh yang awalnya dosian bintang 4 menjadi seorang dogat. Xiaoyan yang telah menerobos ke tahap menengah dosian bintang 8. Setelah aura Xiaoyan ini stabil, gelombang ketiga dari serangan sumber api juga benar-benar datang. Melihat hal ini, Betian Le pada saat ini juga seketika bergumam.
Dirinya berkata jika ini berjalan seperti yang diharapkan, maka gelombang serangan terakhir ini seharusnya adalah alam Dewa Api. Ini adalah dunia antara virtualitas atau ilusi dan kenyataan. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu petualangan seperti apakah yang bisa didapat oleh bocah ini, seperti apa yang dikatakan oleh Bei Tianlei. Kesadaran jiwa Xiaoyan pada saat ini segera ditarik oleh ledakan kekacauan. Xiaoyan seketika memasuk ruang asing. Xiaoyan pun melihat sekeliling pada dunia yang aneh ini dan bertanya-tanya apakah tempat ini. Xiaoyan menebak pada saat ini bahwa tempat ini juga pasti merupakan percobaan dari sumber api. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan ada sesuatu di atas langit yang berwarna merah menyala. Xiaoyan seketika terkejut melihat 8 sinar matahari yang memenuhi langit. Selain itu ada juga pepohonan tinggi yang berada di sekeliling Xiaoyan. Dan dedaunan dari pohon-pohon ini terbakar oleh api. Xiaoyan pun pada saat ini memutuskan untuk melesat ke langit demi memperhatikan lokasi sekeliling lebih lanjut. Namun baru saja Xiaoyan melayang, Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali mendarat. Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa sepertinya ada pembatasan untuk terbang di tempat ini. Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan ada beberapa aura yang cukup kuat. Xiaoyan merenung sejenak dan melihat kembali ke sekeliling. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah ilusi dan Xiaoyan ingin mengetes apakah itu memang benar. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan origin abadi dan Xiaoyan pada akhirnya seketika terkejut jika ini adalah ilusi. Bahkan origin abadi benar-benar tidak akan dapat digunakan karena origin abadi pada saat ini benar-benar melonjak. Maka Xiaoyan berpikir tempat ini adalah tempat yang nyata. Xiaoyan pada akhirnya mulai meragukan keaslian tempat ini dan bertanya-tanya apakah ini ilusi atau bukan. Di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa untuk mendeteksi apakah tempat ini adalah ilusi atau kenyataan sebenarnya sangat sederhana. Xiaoyan sesungguhnya hanya perlu mencoba melihat apakah Xiaoyan bisa mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Pada akhirnya sebuah cahaya segera menyala di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan dengan santai mencoba mengeluarkan ramuan penyembuh pupil. Mata Xiaoyan pada saat ini seketika juga menyusut hal itu dikarenakan pada saat ini ada ramuan yang tergeletak dengan nyaman di tangan Xiaoyan. Bahkan ramuan tersebut pada saat ini memancarkan aroma yang terhirup di hidung Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika gemetar dan berkata bahwa ini ternyata bukanlah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan merasakan dengan hati-hati ada aura yang mendekat. Xiaoyan pun menggertakkan gigi karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu di manakah Xiaoyan berada. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada beberapa binatang ajaib yang memiliki kekuatan dosian bintang 7 yang melesat. Kecepatan mereka sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan pun segera bersiap dan berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api nirwana. Sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan begitu Xiaoyan mencapai udara seluruh tubuh Xiaoyan seketika berguncang. Pada saat ini bahkan tidak ada setitik api pun di telapak tangan Xiaoyan. Begitu juga dengan teratai api. Hal itu dikarenakan tidak ada satuan api surgawi pada saat ini yang berada di tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berhenti pada saat ini, banyak benturan segera terjadi. Binatang ajaib pada saat ini memukul Xiaoyan dengan sangat keras mengakibatkan Xiaoyan ketika terpental. Xiaoyan mematahkan banyak pohon sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan pada saat ini segera menjadi stabil. Kekuatan serangan dari binatang ajaib ini masih tidak cukup untuk melukai Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memandang telapak tangannya dengan sedikit gemetar. Hilangnya api surgawi ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah Xiaoyan pada saat ini kehilangan kedua lengannya. Pada saat yang bersama pada saat ini ada 7 sosok yang berdiri di atas langit dan memperhatikan Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang tidak bisa bertarung. Salah seorang di antara mereka yang bernama Laoki pada saat ini segera berkata bagaimana jika mereka menurunkan sedikit kekuatan macan tutul iblis ini. Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Laoki memang benar. Mereka telah menunggu bocah ini untuk waktu yang lama dan mereka tidak boleh membiarkan bocah generasi ke-9 ini mati. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini berbincang-bincang dan menatap ke arah sosok pemimpin yang berada di hadapan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya memasuki dogat ketika dirinya menyerap sumber api. Dirinya juga cukup beruntung bisa selamat dari api nirwana, namun anak ini bisa memasuki alam dewa api dengan mengandalkan kekuatannya yang berada di tingkat dosian. Pada saat ini dirinya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh anak ini. Jika mereka pada saat ini menurunkan kekuatan untuk menguji anak ini, maka mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga. Sosok yang berbicara ini tidak lain tidak bukan adalah pemimpin di antara 7 orang yang berada di sini. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar kata-kata dari pemimpin mereka. Sementara itu sosok pemimpin ini kembali berbicara bahwa mereka pada saat ini harus segera memulai tes. Mereka tidak boleh menurunkan kekuatan dan mereka harus menganggap bocah ini dengan serius.
Semua orang pada akhirnya mengangguk dan tanpa banyak basa-basi lagi mereka segera menghilang. Sementara itu pemimpin mereka pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa dirinya berharap Xiao Yan jauh lebih kuat daripada yang dirinya kira. Setelah mengatakan hal tersebut sosoknya pada saat ini juga seketika menghilang meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu pertempuran di antara Xiao Yan dan banyak monster pada saat ini sudah selesai. Xiao Yan berhasil memukul mundur monster-monster ini. Hanya dengan kekuatan dari pedang berat misterius Xiao Yan. Pada akhirnya mengamati sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk melesat pergi karena Xiao Yan tidak bisa terbang, maka Xiao Yan segera melangkah pergi dengan pedang berat di punggungnya. Xiao Yan terus-menerus menyusuri hutan hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di sebuah tebing. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut menatap ke arah langit di mana semua benda yang berada di sini seolah-olah terbuat oleh api. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ada 7 bangunan yang sangat megah yang saling terkait dengan rantai. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu dan bergumam sepertinya ini adalah pengalaman yang diberikan kepada Xiao Yan oleh sumber api. Tampaknya Xiao Yan harus melewati 7 aula ini sebelum Xiao Yan bisa keluar dari tempat ini. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk bergegas menuju ke aula yang paling dekat. Setelah cukup lama Xiao Yan pada akhirnya sampai di aula terdekat dan Xiao Yan mulai memasuki aula. Di aula yang kosong ini suara langkah kaki Xiao Yan bergema setiap kali Xiao Yan melangkah menaiki anak tangga. Begitu Xiao Yan sampai di lantai atas, pada saat ini langkah Xiao Yan seketika berhenti. Xiao Yan pada saat ini melihat di tengah ada sosok tubuh yang berdiri. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa akan ada seseorang yang berada di alam ini. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa orang yang berada di sini jelas bukanlah orang biasa. Oleh karena itu lebih baik Xiao Yan bersikap sopan terlebih dahulu dan tidak boleh bertindak gegabah. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan menyapa sosok yang berdiri di hadapan Xiao Yan. Sementara itu sosok tersebut segera berkata akhirnya dirinya telah sampai di sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit bingung dan segera bertanya apakah senior pada saat ini mengenali Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini senior tersebut berkata bahwa dirinya tidak mengenali Xiao Yan, tetapi yang dirinya tahu bahwa pada saat ini dirinya adalah master generasi ke-9 dari Jantung Api Putih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menghela nafas lega. Xiao Yan pun hendak bertanya apakah senior ini pemilik Jantung Api sebelumnya. Begitu Xiao Yan berbicara di tahap ini sosok tersebut pun segera memotong perkataan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa senior ini seharusnya bisa dianggap sebagai leluhur Xiao Yan. Senior ini adalah generasi ke-7 dari Jantung Api Putih dan secara total dirinya dapat dikatakan sebagai leluhur Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika terkejut setelah mendengar bahwa ini adalah leluhur generasi ke-7. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi ke-7 segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan siap. Xiao Yan pada saat ini hendak berbicara menjelaskan situasi yang dialami oleh Xiao Yan, tetapi pada saat yang bersamaan aula pada saat ini tiba-tiba menjadi terang dan cahaya yang sangat menyilaukan membuat Xiao Yan tidak dapat membuka matanya. Leluhur ke-7 pada akhirnya segera berkata apakah Xiao Yan tidak dapat membuka matanya sama sekali. Dengan cahaya intens cahaya yang seperti ini, apakah Xiao Yan benar-benar mewarisi Jantung Api Putih? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan mencoba untuk membuka matanya. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki yang muncul di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut suara dari sosok tersebut juga segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya pada saat ini berbicara dengan junior. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan waktu puluhan hari untuk mendapatkan benih jantung api. Oleh karena itu Xiao Yan masih belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Sosok tersebut pun pada saat ini tampak terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa melihat ekspresinya pada saat ini, maka mulut sosok pria tersebut benar-benar ternganga. Sosoknya hanya bisa mengeluarkan suara yang menandakan bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Sementara itu Xiao Yan bingung karena sosok tersebut pada saat ini tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah terjadi sesuatu kepada senior. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini pada saat ini sosok tersebut pun seketika kembali tersadar dirinya lanjut berkata bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Ini adalah alam Dewa Api dan Xiao Yan harus lulus ujian 7 leluhur sebelum Xiao Yan benar-benar dapat menyerap sumber nyala api. Ujian yang akan diberikan oleh senior ke-7 pada saat ini sangat sederhana dengan Xiao Yan yang harus mempelajari keahlian unik miliknya. Xiao Yan pada saat ini harus bisa menguasai teknik unik yang memiliki nama telapak sinar matahari yang agung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berusaha untuk dengan cepat beradaptasi dengan intensitas cahaya ini. Sementara itu sosok tersebut kembali bicara kepada Xiao Yan bahwa sepertinya dirinya memiliki waktu untuk menahan cahaya putih miliknya. Sosoknya pun berbalik setelah dirinya selesai berbicara untuk meninggalkan Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa junior pada saat ini sudah siap. Sosok tersebut pun kembali berbalik dan pada saat ini dirinya benar-benar terkejut melihat Xiao Yan yang membuka matanya di dalam hatinya.
Dirinya bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa bocah ini beradaptasi dengan begitu cepat. Sepertinya anak ini benar-benar memiliki kecerdasan yang jauh dibandingkan dengan leluhur pertama. Leluhur pertama memadatkan sinar cahaya putih pertamanya dalam 100 hari, sementara itu bocah ini sebenarnya telah memadatkannya hanya dalam beberapa belas hari. Dengan kecerdasan seperti ini, maka tidak dapat dipungkir dirinya benar-benar akan menjadi dari generasi ke-9. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini bisa melihat dengan jelas sosok leluhur ketujuh yang berada di hadapannya. Tubuhnya pada saat ini memiliki tampilan seolah-olah seperti anak muda. Jika disandingkan dengan Xiao Yan pada saat ini, keduanya tampak memiliki usia yang sama. Sementara itu pada saat ini leluhur ketujuh segera kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki bakat yang bagus, tetapi tidak semudah itu untuk melatih telapak tangan cahaya matahari yang agung. Xiao Yan pada saat ini harus memperhatikan telapak tangan dari senior ketujuh. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh senior generasi ketujuh. Xiao Yan pada saat ini melihat telapak tangan yang terus memerah dan serangan ganas melesat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dihajar oleh kekuatan yang sangat agung. Ledakan pada saat ini segera terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Xiao Yan memuntahkan besar darah dan pakaian Xiao Yan pada saat ini berlubang. Xiao Yan terengah-engah setelah menerima hantaman yang baru saja dilesatkan oleh senior ketujuh. Meskipun tubuh guntur dewa kuno Xiao Yan telah ditingkatkan menjadi tubuh guntur sejati, tetapi hal tersebut masih rentan terhadap serangan dari leluhur generasi ketujuh. Tentu saja leluhur generasi ketujuh juga tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menguji Xiao Yan. Dirinya mengeluarkan kekuatan yang proporsional sehingga pada akhirnya tidak melukai Xiao Yan. Dengan para Xiao Yan buru-buru meminum pil penyembuhan dan segera duduk bersila. Sementara itu pada saat ini leluhur generasi ketujuh memutuskan untuk tidur, namun baru saja dirinya memejamkan mata, sosok Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan memanggilnya. Leluhur generasi ketujuh pun seketika terbangun dan berkata, apakah Xiao Yan sudah pulih? Kecepatan pemulihan Xiao Yan ini benar-benar jauh lebih cepat daripada yang dirinya bayangkan. Pria itu pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya telah mengajari Xiao Yan telepak cahaya matahari yang agung. Xiao Yan hanya perlu memukul satu telapak tangan sepenuhnya, dan bukankah hal itu benar-benar sangat mudah? Xiao Yan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur ketujuh. Xiao Yan sama sekali tidak merasa telah diberikan arahan oleh senior ketujuh ini. Yang ada Xiao Yan sebelumnya benar-benar dihajar oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah menerima pukulan keras itu, Xiao Yan juga tidak memiliki gambaran yang tersirat di dalam benaknya. Xiao Yan pun hendak bertanya kepada leluhur ketujuh, tetapi pada saat ini leluhur ketujuh segera berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini akan tidur terlebih dahulu. Jika Xiao Yan bisa memecahkan perisai cahaya yang dibuat oleh leluhur ketujuh, maka Xiao Yan akan lulus. Setelah selesai berbicara pada saat ini, leluhur ketujuh pun segera berbaring dan lapisan perisai cahaya segera terbentuk. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan Xiao Yan berpikir metode apa yang harus Xiao Yan gunakan pada saat ini. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang bingung, Xiao Yan segera menyadari ada beberapa karakter yang tertulis di dinding. Rupanya karakter ini menjelaskan bagaimana cara kerja untuk menciptakan telapak cahaya matahari yang agung. Xiao Yan pada akhirnya segera mempelajari karakter-karakter yang tertulis sebelum akhirnya Xiao Yan menutup matanya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera membuka matanya dan mulai mempelajari teknik tersebut. Xiao Yan pada saat ini sudah memahami informasi yang Xiao Yan baca sebelumnya di dinding. Pada akhirnya Xiao Yan segera melakukan apa yang sebelumnya dilakukan oleh leluhur ketujuh cahaya. Pada saat ini segera mengembun di telapak tangan Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan segera melepas telapak tangan tersebut ke arah perisai cahaya. Ledakan keras pun segera terjadi di aula dan pada saat ini perisai cahaya benar-benar dihancurkan. Leluhur generasi ketujuh yang tertidur pada akhirnya terbangun dan segera bertanya apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini berhasil mendengar hal tersebut. Leluhur ketujuh pun segera tertawa dan berkata bahwa kemampuan Xiao Yan memang lumayan. Leluhur ketujuh pada saat ini berkata bahwa Xiao Yan sudah lama tertunda di tempat ini. Xiao Yan juga sudah menyelesaikan penilaian dan Xiao Yan pada saat ini telah lulus. Ada pintu di belakang yang menuju ke leluhur generasi ke-6 dan Xiao Yan bisa dengan cepat pergi ke sana. Di sisi lain pada saat ini para leluhur yang tersisa juga menyaksikan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut dengan bakat yang dimiliki oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala masing-masing dan bertanya,